Langsung aja ya, kita start ya. Yang di tok-tok yang di YT seperti biasa ke Igoy aja supaya bisa lihat chartnya. Daas disuspensi, yo jelas. Haya goyengan. Oke. Lihat nih. IHSG turun. Udah mencapai target atau projection dari pattern breakdownnya dia ya, pattern bearish reversalnya. Kena di 7127, sebenarnya masih bisa turun dikit lagi nggak sih sampai ke 7059, masih ada kemungkinan. Cuman ini udah sesuai antisipasi, pantulannya IHSG udah sesuai antisipasi, di mana rupiah ini juga udah mencapai resisten kuatnya. Ya, jadi kita mau lihat rupiah dulu ya, habis itu kita bahas emas ya. Rupiah ini udah mencapai resistance kuatnya di area 16 ribuan. Jadi 16 ribuan di sini tuh banyak investor yang masuk baik ke pasar saham maupun ke instrumen investasi yang lain di Indonesia, termasuk salah satunya obligasi. Nah, terus teman-teman investor gede tuh mereka senang, kalau pastinya senang ya kalau rupiah menguat ya, investasi di Indonesia rupiah menguat, mereka profit taking. Jadi ketika rupiah di level 15 ribuan tuh mereka profit taking, dan sampai sekarang ini sampai level 16 ribuan. Nah, kalau udah di atas 16 ribuan atau dolarnya udah di atas 16 ribuan, itu mereka dalam kondisi impas lah untuk nilai tukar yang mereka gunakan saat itu untuk beli investasi di Indonesia gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya lagi, ada yang nanya, emas bagaimana? Sebelum bahas ke emas, aku akan bahas dulu bursa Amerika bagaimana. Teman-teman yang ada di tok-tok, yang ada di YT, boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Bursa Amerika udah melemah sekitaran 5 hari berturut-turut, dan itu sangat wajar sekali. Merespon rally pada tanggal 6 November abis Donald Trump terpilih menjadi presiden gitu ya. Nah, jadi memang biasanya secara historical di Amerika pasar sahamnya itu naik ketika jelang pemilihan umum dan setelah pemilu, terus kemudian sekitaran 2 minggu berikutnya itu baru turun gitu ya, baru terkoreksi gitu. Nah, terus kemudian perhatikan di sini ya, selain Dow Jones kita mau lihat bursa Amerika, indeks yang lain ada Nasdaq, indeks Nasdaq. Di sini juga Nasdaqnya udah turun beberapa hari, mulai mantul dikit. Tapi kita ngelihat di Amerika ini bursanya udah mulai kemahalan sih. Udah kemahalan, gak heran ya Warren Buffett itu justru malah lagi banyak cash di Amerika tuh. Warren Buffett banyak profit taking. Jadi sekarang 50% portfolio Warren Buffett itu dalam bentuk cash, dan cashnya disimpan di mana? Di obligasi. Nah, apakah Indonesia juga ketinggian atau kemahalan? Indonesia udah lewat masa ini, ketinggiannya udah lewat. Tapi kalau bursa Amerika, kalian ada invest di saham Amerika, kayaknya harus lebih berhati-hati deh. Kenapa? Karena lihat nih, indeksnya tuh bentuknya kayak gini. Jadi ini udah kayak ketinggian banget. Yang di tok-tok, yang di YT aku share chartnya di Igoy, aku ya Igoynya INSTAGRAM @LME_official gitu. Udah ketinggian banget. Nah, ini perhatiin aja indeks S&P 500 ini dari tahun 2022 bottomnya sampai sekarang di level tertingginya ini udah naik sekitaran 67% ya. Jadi memang udah riskan sekali. Terus kemudian kita lihat juga selain bursa Amerika, kita mau move ke gold itu kemarin sempat naik tinggi kan, sempat naik dari semua sebenarnya naik ya, baik saham, Bitcoin, gold, saham Amerika, saham Indonesia dari pandemi kemarin naik. Tapi sejak tahun 2022 itu yang rally tinggi itu lebih ke saham Amerika dan juga gold. Nah, kalau Bitcoin sendiri baru naik belakangan ini. Nah, terus perhatikan di sini, kemarin udah naik tinggi banget, akhirnya goldnya tuh turun kebalikan sama saham Amerika pas Donald Trump terpilih jadi presiden. Kenapa? Karena Donald Trump itu dia kebijakannya bakalan lebih cenderung
mengurangi ketegangan geopolitik atau perang ya. Jadi beda sama Joe Biden yang malah mengizinkan Ukraina untuk menggunakan fasilitas apa itu nuklir kalau nggak salah ya. Nuklir atau apa sih? Rudal jarak jauh buatan Amerika buat nyerang wilayah Rusia gitu loh. Jadi yang dilakukan Joe Biden itu sebenarnya meningkatkan ketegangan geopolitik, dan itu yang bikin harga emas kemarin menguat. Nah, ingat nggak sih di hari Minggu tuh kalau kalian yang ikut Igoy channel aku, yang ikut Igoy channel dan baca tulis ikut atau tulis baca, itu di Igoy channel kita ada bahas tentang gold ya. Oke, terus perhatikan di sini ya. Jadi hari Minggu kemarin kita ada bahas tentang gold. Pas banget di supportnya, dan waktu itu kita kasih tahu supportnya di MA100 di sini. Terus ini kena double support dari low yang sebelumnya terjadi pada 18 September ya. Teman-teman yang pengen lihat boleh di Igoy aku ya, ada chartnya ya, lihat chart emas gitu. Terus 2 hari ini mantul, kira-kira gimana goldnya? Dia bakalan naik sampai 2656 dalam jangka waktu pendek ini, dan abis itu bisa lanjut terkoreksi atau sideways lagi, kira-kira kayak gitu. Jadi ada bentuk kayak gini, sideways atau double bottom. Nah, perkiraannya untuk emas ke depan gimana? Masih akan bullish kah? Perkiraannya untuk emas masih bisa naik sampai 2800, tapi trennya tidak akan secepat kemarin ya. Jadi akan ada sideways dulu. Kalau balik ke 2800 butuh waktu juga, karena investor yang udah beli sebelumnya bakalan profit taking di sini. Nah, impactnya kemana? Ke emiten emas. Bagaimana dengan emiten emas yang sebelumnya kita udah review, contohnya kayak PSAB di sini. PSAB kita sempat ada review buy sebenarnya, tapi karena kembali sideways kita sempat exit dulu kemarin ya. Marketnya juga agak kurang oke. Tapi kita kembali watch untuk PSAB-nya ya. Jadi PSAB di sini chartnya sebenarnya lumayan rapi. Entah dibikin atau enggak kita nggak tahu lah pokoknya. Intinya penjualan emas, seandainya volumenya sama pun harganya naik, itu akan bagus buat dia. Dan PSAB ini ternyata dia ada jual ke Antam juga gitu. Jadi Antam ke depan bakalan diuntungkan dari kenaikan harga emas ini dan juga PSAB. Nah, langsung aja, kalau biasanya aku bahas dari big banks, langsung aja aku move ke saham-saham yang aku pengen bahas hari ini. Moodnya kemana, membawa aku kemana, ya udah aku bahas di situ. Oke, terus aku akan bahas di sini. Ya, ini Antam hari ini mengalami technical rebound seperti halnya saham-saham yang lainnya. Perhatiin deh, beberapa hari terakhir banyak saham itu yang turun dengan volume transaksi kecil. Nah, kalau Antam sebenarnya pas tanggal 15 di sini, ini jatuh dengan volume transaksi lumayan besar ya. Jadi jatuh dengan volume transaksi lumayan besar. Terus kemudian di sini di tanggal 18 November ya, tanggal 18 November ini juga kemarin sempat jatuh tapi turun dikit dengan volume transaksi kecil. Hari ini ada pantulannya kembali terhadang oleh resistance MA200 dan juga garis ini kita nggak di Antam, kita nitip sendalnya di saham yang lain, yaitu ada di saham TINS. Nah, untuk Antam ini kita masih watch sebenarnya emiten ini, dan hari ini ngebentuk V kayak ini, kita cuma tandain dulu aja. Karena kita ngelihat kondisi market mungkin belum akan stabil ya. Jadi mungkin ini pantulan bisa jadi jangka pendek doang. Cuman kita tandain pakai garis merah ini. Artinya apa? Di tanggal 8 Agustus terus di tanggal 11 September ini membentuk low. Teman-teman, tolong ke Igoy untuk bisa melihat chartnya ya. Ya, terus jadi ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Jadi 2 titik yang didapat dari 8 Agustus sampai 11 September. Agustus sampai dengan 11 September, ini 2 titik ini dihubungkan, kok ternyata kena pas di titik ketiga ini di 18 November. Jadi
kesentuh di sini, kemudian naik garis merah ini menjadi garis psikologis yang penting diperhatikan. Oke, kalau gitu yang pattern head and shoulders di sini saya remove. Saya remove pattern ini, kita akan pakai garis warna merah ini sebagai acuan ke depan. Ya, jadi garis warna merah ini menunjukkan satu level psikologis karena satu level psikologis atau support yang cukup bagus karena udah 3 kali teruji gitu. Kesimpulannya kalau dia jadi support yang bagus, berarti next kalau mau beli lagi boleh nih, kita nungguin pas dia kena garis merah. Iya. Oke, terus next berikutnya kita akan senggol dikit untuk kebijakan suku bunga. Ya, jadi teman-teman yang ada di TokTok yang di IT boleh ke Igoy. Kebijakan suku bunga. Ya, jadi arah suku bunga BI ini bakalan gimana dikala rupiah melemah. Kalau misalkan Bank Indonesia ada naikin suku bunga atau suku bunganya tetap, itu wajar banget. Apalagi kalau dinaikin sebenarnya wajar. Kenapa? Karena buat menjaga nilai tukar kita, rupiah kita supaya tidak terlalu tertekan. Cuman konsekuensinya kalau suku bunganya dinaikin ini bakalan agak mempersulit atau memperlambat laju pertumbuhan perekonomian dalam negeri gitu. Jadi kemungkinan besar sih bakalan tetap sih. Efeknya lebih kemana? Impactnya lebih ke emiten perbankan ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk saham-saham yang lain ya, tidak hanya dari sektor metals aja, kita akan lihat saham dari sektor properti. Kemana moodku hari ini membawa aku ngomong apa, yuk kita ke situ. Jadi patternnya saham-saham komoditi dan saham properti itu hari ini tuh mirip. Kenapa? Karena hari ini ada pantulan setelah support kuat banget. Dan ini BSDE, ini kita udah nandain sebenarnya di support kuat banget di 1005 gitu ya. Tapi kita hari ini lagi nge-watch aja dulu, belum banyak beli-beli gitu ya. Karena naiknya juga pantulannya baru sekali, ini biasanya masih bisa ada pantulan lagi atau sideways lagi, akan bentuknya W, kira-kira kayak gitu. Jadi kita lagi nge-watch untuk saham dari sektor properti yang udah terkoreksi signifikan banget. Hari ini inflow asing juga belum banyak ya. Jadi aliran dana asing ke Indonesia ini belum banyak. Asing juga masih net sell di pasar reguler. Yang banyak dijual ada BRI, BCA, BMRI, BBNI, dan yang net sell lagi top 5 itu ada Avia. Kira-kira kayak gitu. Nah, sehingga kita masih wait and see, tapi ini udah mulai ada tanda-tanda bangun dari kondisi bearish jangka pendeknya dia gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin apa yang bikin market bearish dalam jangka pendek itu, kalau kita ngelihat jatuhnya tuh banyak yang nggak ada volume. Jadi kesimpulannya sebenarnya investor kayaknya nih uang gede tuh mereka beberapa buang-buang dikit buat dalam tanda kutip mungkin ya nakutin pihak lain. Belum tentu retail yang ditakutin, bisa jadi juga institusi yang lain yang mereka ditakutin sehingga buang barang, cut loss, dan mereka bisa nyerok lagi dapat barang murah. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada nih yang mereka yang bisa jadi belinya pakai utang, kena for sale, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi BSDE ini kita masih akan watch terus. Kemudian oke, terus kemudian kita akan lihat saham dari sektor properti yang lainnya. Ini ada Pewon, Pewon ini juga di support kuatnya. Tadi kita nitip sendal di Pewon dulu satu. Kenapa? Ya karena kita pernah cuan di situ. Sebenarnya sama sih Pewon sama BSDE ini, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, lihat ke Igoy aja supaya kamu bisa lihat chartnya. So it's a very beautiful support anyway gitu ya. Jadi buat BSDE, buat Pewon ini tuh pas di supportnya, support yang kuat banget dan support yang cantik banget. Kalau sampai breakdown lagi, waduh, breakdownnya lihat dulu sih sebenarnya breakdownnya volume gede atau volume kecil. Justru ini sebenarnya menjadi level entry yang bagus buat teman-teman yang long term investing. Kalau teman-teman yang trading, breakdown lagi ya mesti pembatasan risiko ya. Oke.
Oke, valuasinya juga udah mulai diskon dari saham-saham properti ini. Jadi congratulations buat kalian yang belum dapat barang di sekitar bulan Juli atau Agustus kemarin. Ini kalian dikasih kesempatan kedua dapat barang dengan harga yang kurang lebih sama. Jadi M-Trade waktu itu ada cuan di P1 2 digit sekitaran 20 atau 30% ya. Kayaknya sekitaran 30-an persen aku loh disuruh login. Loh, belum login. Loh, kok hilang? Oke. Ya sekitaran 30-an persen waktu itu kalau nggak salah ya. Lupa ingat saya. Intinya P1 ini geraknya lumayan steady. Jadi lumayan steady, dia nggak yang cepat-cepat banget, nggak yang lambat juga. Jadi buat teman-teman yang masih pemula kalau mau trading itu masih oke lah ya, bisa masuk ke P1 ini tuh nggak terlalu beresiko. Terus secara fundamental juga bagus. Artinya apa? Artinya kalau kamu nyangkut juga nggak bakalan lama. Ini valuasinya termasuk murah sih ya. Ini kalau turun di angka ini tuh ya sebagai trader saya senang karena kena support kuat. Sebagai investor jangka panjang aku juga senang nih dapat diskon valuasi. Jadi sebenarnya teman-teman koreksi saham beberapa hari terakhir ini jangan direspon terlalu berlebihan. Terutama buat kalian yang long term investing, ini sektor properti ini lagi diskon. Oke, terus kemana hatiku membawa? Kok tiba-tiba saya jadi teringat saham yang satu ini yang dekat dengan sektor properti, yaitu saham BBTN. Nah, saham BBTN ini juga aku mau bersihin chartnya. Ya, jadi saham BBTN ini aku kalau boleh taruhin satu garis aja deh di sini, yaitu sekitaran level 1250. Ya, di area 1250 atau sekitar lah kurang lebih 1240 1250. Ini adalah area support yang sangat kuat sekali. Dan perhatikan sama halnya dengan banyak saham lainnya. Perhatiin di IGOI aku _official dan ini ada chartnya di sini. Perhatikan di sini saya volumenya tuh jatuhnya kecil-kecil banget dari sini ya. Dan tadi pagi di morning briefing M-Trade aku ada kasih tahu satu saham yang turun terus tapi setiap harinya tuh net buy. Kok bisa turun terus tapi asing net buy? Jadi net buy sell asingnya tuh ya asing net buy gitu loh. Ada satu saham tadi di M-Trade aku kasih tahu dari tanggal 8 November morning briefing, khusus di morning briefing. Jadi buat M-Traders biar pada rajin ikut morning briefingnya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, perhatiin juga untuk BBTN ini aku sih belum ngecek. Aku cek ya, BBTN dari tanggal 6 Nov net buy sell daily gimana, nanti saya kasih tahu lagi. Intinya sejak dia turun tanggal 6 November, waktu itu 6 November volumenya gede, tapi 7 November ke bawah ini nggak ada volume semua. Dan bahkan volume gede di sini tuh sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan di sini ya waktu dia beli. Di sini jatuhnya juga nggak ada volume. Jadi volumenya kecil-kecil semuanya. Apakah big money itu lagi nakutin retail atau nakutin big money yang lain yang modalnya nggak begitu gede atau yang mereka punya modal atas untuk mereka buang barang supaya bisa masuk lagi? Saya tidak tahu untuk saham ini, tapi khusus saham yang tadi pagi kita bahas di morning briefing M-Trade itu yang menarik. Oke. Kenapa dibahas di situ? Karena profil resikonya kita bisa jagain dengan edukasi di morning briefing M-Trade. Teman-teman yang ditotok yang di YT boleh ke IGOI untuk bisa lihat chartnya. Nah, kemana hatiku membawa? Aku ingin bahas saham apa? Tiba-tiba aku teringat saham-saham perbankan yang lainnya selain four big banks, hampir semuanya juga lagi berada di area support kuat. Seperti contohnya BNGA ini 1765, 1770, bahkan kalau masih dikasih diskon dikit ke 1740. Sama halnya dengan sektor properti dan saham perbankan yang lain. Ini jatuhnya ya ilah, volumenya kecil-kecil banget gitu loh, kayak nggak ada volume. Ya, jadi sebenarnya di sini kalau volumenya kecil-kecil itu asing tuh atau investor gede, nggak melulu harus asing ya. Investor gede itu belum tentu mereka beneran buang barang gitu loh. Bisa jadi mereka tuh nggak buang barang, tapi mereka kayak cuman ya nakutin doang supaya bisa borong lagi di bawah. Oke, terus kemudian saya mau
buka saham sejuta umat yang pastinya malam hari ini masih jadi trending topik. Ih curang. Satu orang nanyanya 4 saham, dia jadi pilihan paling atas deh. Aku pilih yang satu-satu ya, yang satu-satu ya. Jadi ini Habibie Tax, dia ada saham BBRI disukai 90 teman-temannya, artinya 90 teman-temannya memilih untuk tanya saham itu. Jadi aku pilih yang nulis sahamnya satu-satu deh gitu, biar mewakili suara rakyat terbanyak. Jangan yang rame satu-satu orang sebut banyak saham. Kalau kamu mau satu orang mau nanya banyak saham, boleh ketiknya satu-satu aja ya. Nah, jadi perhatikan di sini ini BBRI, pastinya kalian pada penasaran sama TLKM, tapi suka-suka aku bahasnya nanti. Ya, jadi ini BBRI sekali lagi di bawah 4.600 tuh sangat murah sekali. Sebenarnya ada hitungan yang lain di mana fair value-nya itu sekitaran level 4.900 loh. Di harga wajarnya sekarang udah naik bukan 46 lagi tapi 49. Jadi kesimpulannya di bawah 49 itu di bawah rata-ratanya di 49. Nah, kalau di 46 itu dekat dengan standar deviasi -1. Sangat murah sekali. Average-nya around aku tulis aja 4.900 ya, aku ganti di sini. Nah, below 4.900 itu murah. Berarti under value, dan di 4.600 ini dekat dengan standar deviasi -1. Standar deviasi -1 itu di bawah rata-rata. Kalau -2 lebih murah lagi. Tapi tenang, tapi kalian mesti paham teman-teman, kalau emiten yang valuasinya murah memang cenderung naiknya ya pelan-pelan, alon-alon. Alon-alonnya seberapa lambat sih ya, suka-suka hatinya si hedge fund mau trading gimana. Kalau diperhatikan beberapa bulan kemarin dari Juli dan Agustus, September ini beberapa kali, ini udah aku ulang berkali-kali ya, dari Juli sampai ya sama-sama Juli nih, Juni sampai Juli naik 20%. Dari 5 Agustus sampai dengan 26 Agustus naik 17%. Terus dari ini bottom kecil 27 Agustus sampai 23 September ini naik 10%. Nah, sekarang harganya tuh di 4.600. Disclaimer ya, saya nggak mau kasih kepastian apakah si BBRI ini bakalan naik sekitaran 10% atau 20%. Katakanlah naik 10% di level berapa? Wah, kok saya nariknya tinggi banget ya. 10% dari harga sekarang itu di level 4.830. Buat yang masih pemula belajar trading atau belajar investasi, langsung aja boleh sih kalau misalkan mau investasi di sini. Pastinya nominalnya tetap dijaga biar kamu nggak deg-degan jantungan kalau misalkan dia turun sedikit. Kalau sampai turun ke 4.100 pun BRI masih murah loh, dan itu masih bagus, kesempatan justru sangat bagus sekali. Tapi semuanya kembali pada jantungmu. Kalau jantungmu dak-dik-duk der ya, nggak siap ya, nggak terbiasa kardio di market. Jadi belinya tuh dikit-dikit aja, nyicil-nyicil aja. Cuman kalau misalkan dia langsung hajar naik, dia langsung naik ya, jangan gemas juga. Di market tuh intinya kamu harus ada konsekuensi, ngerti konsekuensinya. Oke, ya ini bakalan potensi naik sampai 17% kah? Oh, ada potensi bisa seperti ini, tapi nggak usah kencang-kencang deh. Aku taruhin di 10-12% aja dari angka sekarang. Dalam 1-2 bulan ke depan itu sudah sangat bagus sekali ya buat pemula. Return investasi apa yang bagus dibandingkan dengan deposito dan obligasi negara? Kamu bisa dapat 10% dalam 2 bulan. Ya, nggak tahu deh, nggak ada kayaknya ya. Jadi daripada terjebak investasi bodong yang lain, ini investasi yang oke, yang benar-benar yang baik-baik gitu. Oke, terus kemudian hatiku membawa ke saham GoTo. Sebelum aku buka lagi question box ya, question boxnya, karena kalau aku ikutin itu terus kayaknya teman-teman yang lain bakalan getting bored gitu ya, gitu. Nah, ini ada pattern inverse head and shoulders gede, dan kita watch untuk saham GoTo ini ya. Jadi ini kelihatan ada pattern inverse head and shoulders gede. Ingat teman-teman, di bawah angka 100 itu resiko dari
leverage-nya dia dari harganya ini lumayan signifikan. Artinya 7 poin dari harga 70 itu adalah 10%. Naik 7 poin, turun 7 poin itu 10%. Tapi kalau misalkan 7 poin dari harga gampangnya ya aku pakai angka tambahin 01 aja. 700 itu ya jadi sekitaran 1% aja naik turunnya. Maksud aku fluktuasinya ini naik turun berapa poin itu berasa banget gitu loh buat portfoliomu untuk saham yang nominal kecil begini. Saya melihat GoTo ini ada perbaikan secara fundamental di mana kerugiannya sudah mulai berkurang dengan sejak adanya efisiensi kerugiannya sudah mulai berkurang, dan kayaknya secara manajemen mereka juga masih semangat terus untuk mengembangkan dan kerjasama sampai keluar. Apakah GoTo ini pattern inverse head and shoulders-nya akan menjadi satu titik awal reversal buat saham ini dan mengawali rally panjang? Saya nggak tahu ya, dan nggak usah didoakan juga gitu ya, supaya tetap objektif, karena ada yang bilang kita doakan saja ya. Kalau sudah mendoakan saham artinya sudah tidak objektif dengan pilihan atau pandangan terhadap saham tersebut. Secara harga sih memang murah banget dia, tapi secara valuasi sebenarnya valuasinya masih mahal. Oleh karena itu saham ini kita cuman watch untuk tradingin aja. Oke deh, kalau gitu aku mau lihat lagi untuk pilihan dari, pertanyaannya BBRI jadi paling tinggi. Sinta BLC nanya TLKM bagaimana TLKM, yuk kita lihat TLKM gimana kabarnya. Ya TLKM hari ini naik rally tinggi banget sih, sengaja sih aku bahasnya nanti-nantian kayak gini ya, nggak langsung di depan karena pasti banyak nih yang penasaran. Oke. Jadi TLKM hari ini naik tinggi, volume transaksinya juga lumayan besar di sini. Besok kemungkinan masih akan bisa ada naik dikit sampai level 2.900 atau level 3.000-an. Nah, mencapai area ini justru malah kita mungkin akan arahkan untuk mengurangi posisi untuk teman-teman yang lagi trading jangka pendek. Kenapa? Karena duitnya kita mau arahkan untuk saham lain yang mungkin gerakannya lebih cepat gitu ya. Kita melihat TLKM ini kemarin ya sama sih, perbankan dan properti ada turunnya, cuman TLKM ini gerakannya lumayan lambat kalau untuk trading tuh lambat. Nah, kalau untuk investing teman-teman bagaimana? Untuk teman-teman yang masih hold untuk investing ini masih bisa, masih oke. Meskipun di Mvest kita belum masukkan lagi untuk review buy-nya. Kenapa? Karena pilihan saham sekarang untuk investing lagi lumayan banyak. Jadi kita lebih memprioritaskan untuk saham yang lainnya. Jadi kesimpulannya TLKM apa boleh buy atau enggak? Justru kita mengarahkan untuk mengurangi posisi jika dia naik sampai sekitaran level 3.100 sampai 3.200-an. Sampai kapan? Bagusnya itu sampai kapan? Sampai dia breakout dari level 3260. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana dengan GoTo? GoTo udah. Terus kemudian bagaimana dengan P1 udah tadi, SMRA, CTRA juga udah. Terus next question ada di TLKM sampai mana ini? Sideways dulu, dia bakalan sideways dulu saya. Terus TINS. Aku nggak mau kasih review yang terlalu positif untuk TLKM. TINS ya sideways aja dulu sih, best price-nya intinya di 1265. Oke, terus kemudian kita mau review buat saham Pegas. Aku random dikit ke sektor ini. Pegasnya lagi sideways. Dia lagi ngebangun pipa hidrogen RI Singapura, sideways aja sih. Ya. Nanti aku balik ke TLKM lagi, tapi aku mau bahas saham Raja. Lagi rame ya, tadi banyak yang nanyain Raja, careful ya saham-saham kayak gini ya. Hari ini kan naik ditarik kenceng kan. Nah, ini definisi kalau kamu masuk di pucuk kemudian dibuang sama buang BD kali ya. Nggak tahu dibuang siapa. You have to be very careful, jangan ngejar saham di pucuk. Tiba-tiba aku random aja keinget ke situ. Oke, terus ini Pak Hendra ada nanya Danantara beberapa kali. Jadi ada
Danantara itu Badan Pengelola Investasi Daya Anggota Nusantara yang dibentuk oleh Pak Prabowo menaungi setidaknya 7 BUMN jumbo pada tahap awal, yaitu Bank Mandiri. Kalau ditanya Bank Mandiri gimana, lagi disupport juga. Buat trading bisa nggak? Ya bisalah, kurang lebih sama lah kayak BRI gitu. Tapi kalau buat investasi jangka panjang ya DCA aja strateginya, jangan lamsam. Ya, prospeknya ke depan gimana? Sebenarnya kita nggak bisa ngomong cuma prospek Danantara doang, tapi kita ngomong prospeknya secara perekonomian secara keseluruhan. BRI juga sama gitu loh. Terus kondisi perekonomian secara keseluruhan. Terus kemudian ada PLN, terus Pertamina, Bank Negara Indonesia (BNI), ini juga sama sih. Kalau belum punya buat investing jangka panjang, tapi kalau nggak punya milih BCA atau BRI ya salah satu itu aja dulu, jangan kebanyakan saham. Semua ada yang kirim portfolionya ke saya tuh, satu portfolio isinya banking semua. Kalau sama-sama kayak gitu sebenarnya pilih satu atau dua yang terbaik aja. Masalahnya yang terbaik lagi nggak mau turun, BCA nggak mau turun, jadi ya pilih yang lagi turun, BRI itu lagi turun terus. PT Telkom Indonesia (TLKM) dan juga PT Mineral Indonesia, Persero atau Mind ID. Aku balik ke Telkom dikit, tadi ada yang kelupaan dikit di Telkom. Aku mau kasih tahu untuk Telkom di mana aksi jual investor asing ini kayaknya bakalan mulai mereda deh. Gitu. Jadi Telkom bakalan naik sampai berapa dalam jangka pendek sih, mungkin sampai 29.30 sampai 3.000-an dulu lah ya. Jadi nanti aku update lagi kalau ada update yang lebih bagus gitu. Ya intinya TLKM ini sebenarnya lagi diskon juga, secara valuasi itu lagi diskon juga, dan ada beberapa orang, ada beberapa pihak, ada beberapa sekuritas pihak menargetkan untuk TLKM ini targetnya di angka 3.050, di mana 3.050 itu dekat, ada yang di atas itu juga, tapi targetnya belum terlalu jauh dan menurut aku itu reasonable ya. Ini angka-angka sideways-nya dia gitu. Nah, kemungkinan besar tahun depan TLKM ini bakal kasih dividen cukup besar dengan dividen payout ratio-nya itu sekitar 60-90%. Dividen payout ratio artinya adalah dividen dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan. Nah, tapi kita sebagai investor retail sebenarnya yang perlu dihitung adalah dividen yield-nya ya. Jadi mesti dihitung 60-90% ini dari laba berapa, kemudian dibagi per lembar saham dapat dividen per share, dan baru dihitung dibandingkan dengan harga saham lagi dapat dividen yield. Nah, dividen yield itu adalah return investasi. Kalau kamu beli satu saham misalkan harganya 2.000, kamu dapat dividen 200 rupiah, berarti kamu dapat dividen 10%. Itu yang disebut dengan dividen yield. Sebagai investor retail yang kamu perlu perhatikan dividen yield-nya. Ya, jadi TLKM ini juga berpotensi akan ada perbaikan di bisnis seluler, terutama konektivitas digitalnya. Terus hari ini Dewan Direksi BRI dan TLKM ini dijadwalkan bertemu dengan manajemen BP Danantara ya. Pada Rabu itu besok gantian PLN dan Mind ID. Sementara itu pertemuan antara Bank Mandiri dan Pertamina dengan manajemen BP Danantara ini dijadwalkan akan dilakukan Senin depan. Nah, di TLKM sendiri ini ada satu resiko investasi di GoTo. Hingga September 2024 TLKM ini menilai harga pasar GoTo itu sekitaran 66 per lembar saham, sehingga jumlah rugi yang belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar investasi pada GoTo ini. Selama kerugian TLKM belum direalisasikan, sebenarnya masih ada potensi perbaikan harga saham di masa mendatang, dan kita ngelihat harga saham GoTo tuh udah mulai inverse head and shoulders gede. Jadi nanti kalau GoTo naik, kerugiannya di TLKM ini juga berkurang. Nah, jadi kalau misalkan TLKM bisa jualan impasan aja dari harga saham GoTo, itu akan jadi satu sentimen positif buat TLKM menurutku. Dan kalau misalkan dia jual rugi, kalau saya tidak salah, correct me if I wrong, biasanya perusahaan BUMN, perusahaan milik negara itu kalau berinvestasi gak boleh rugi. Kalau rugi nanti bisa dipermasalahkan apakah yang dulu berinvestasi ini mereka bisa diperiksa atau gimana ya. Jadi kayaknya bakalan bisa seperti itu. Nah, jadi kalau udah dihitung secara kumulatif sejak 2020 sampai sekarang, TLKM itu sudah menanggung kerugian di GoTo sekitar 4,52 triliun pakai harga closing GoTo hari ini di 79 per lembar saham.
intinya ruginya lumayan gede. Oke. Lumayan gede, tapi sekarang GoTo-nya udah mulai membaik. BCA, yuk kita ke BCA ya. Kita ke BCA 10 bulan 2024 kabarnya gimana? Bang, capek antri nunggu turunnya ya. Hari ini sebenarnya kalian dikasih harga yang lumayan murah. Nah, BCA ini pendapatan bunga bersihnya itu 63,7 triliun, cakep ya. Terus laba bersihnya 46,2 triliun, pendapatan bunga bersihnya 9,1% secara tahunan naiknya, dan laba bersihnya naik 14,9% secara tahunan. Jadi secara pertumbuhan labanya juga masih oke perusahaan ini. Terus kinerjanya didorong dari pertumbuhan kredit, NIM-nya naik lagi loh BCA ini. Terus kemudian ada pembalikan beban provisi dan juga ada kasih penerimaan, dia terima dividen dari anak usahanya sebesar 1,1 triliun. Jadi BCA ini masih oke. Nah, aku mau cek lagi question box teman-teman. Di sini BRI udah dibahas, TLKM udah dibahas, TIN sudah dibahas, PTBA BRMS. Aku mau bahas PTBA BRMS, ASI, SMGR, MDKA, PTBA BRMS, PTBA BRMS, PTBA-nya lagi dekat support juga, kita lagi masih wait and see. Kayak gini nih pantulan dalam tren turunnya, masih bisa turun lagi. BRMS lagi sideways, biarin dulu sideways, biarin dulu. Terus wait and see dulu intinya. Apalagi sih tadi SMGR, tadi ada yang nanya SMGR. SMGR-nya lagi bottoming, sama kayak saham yang lain ya, kayak big caps yang lain, tunggu aja dulu. Terus ASII, MDKA, ASII, oke teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, ASII lagi disupport banget. Ada yang bilang ASI kebakaran terus, enggak loh, ASI itu sideways loh, udah dibilang supportnya sekitaran 49 5 ribuan, dia nggak kemana-mana, di situ terus gitu loh. Jadi di sini terus. Jadi kalau kamu belinya di 53 mungkin kamu merasa dia kebakaran terus, enggak sih, jangan gitulah, itu berlebihan menurutku ya. Ini tren gedenya sideways. Kebakaran tuh kalau patternnya kayak gini loh, kutu zaman dulu kayak gini, wah ini kayak gini kan. Tunggu ya, pas dia sideways. Nah, kebakaran terus tuh kayak sebentar bukan. Nah, kayak gini loh. Nih, ini tren. Jadi ngebaca tren mesti bisa. Nih, ngebaca tren turun waktu itu pas turun terus gitu loh. Kalau udah kayak gini, udah sideways kayak gini, kita nggak bisa bilang kebakaran terus, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau pas turun jangka pendek, bagaimana kalian melihat trennya? Ini pas turun jangka pendek, ini normal, habis naik tinggi soalnya. Oke, terus kemudian ASI juga ada investasi di GoTo, jadi kalau GoTo naik itu akan bagus buat ASI, tapi aku ngelihat ASI ini oke sih, buat investing bisa jadi pilihan selain banking. Oke, terus tadi ada yang nanya lagi. Oke, tiba-tiba aku terpikir sesuatu, pikiran randomku. Dan kalian tahu nggak sih, kadang-kadang live ini memang ada pointers, materi-materi, berita-berita kayak gitu. Tapi banyak yang nggak dipersiapkan dan tiba-tiba muncul begitu saja. Demikian pula ketika morning briefing, saya tiba-tiba muncul kasih insight tuh kayak ya waktu itu terpikir gitu loh. Mungkin rada-rada ini ya, ada dikit gitu ya. Aku tiba-tiba terpikir kayak gini, ini banyak saham-saham yang bagus-bagus itu turun volume transaksi kecil-kecil. Terus saham gorengan yang mungkin masih bisa naik, dan itu wajar banget ketika big caps-nya lagi sideways. Yang bisa gerak memang saham-saham yang secara market cap dan likuiditas tuh kecil-kecil gitu loh, karena gampang digerakin ya, gampang digoreng lah istilahnya. Mungkin teman-teman yang pakai strategi fundamental, teknikal, likuiditas dalam jangka pendek tuh mungkin belum ada peluang waktu itu. Jadi belum ada peluang dalam seminggu ini. Mungkin kalah dengan saham-saham yang kayak random banget sih, tiba-tiba sahamnya bisa naik kayak tadi ya, kayak Raja tadi tiba-tiba pagi naik, abis itu langsung dibanting ciut. Jadi kalau kamu beli pagi, waduh itu cut loss semuanya. Ya cut loss sih wajar sih, cut loss wajar sih, kita pakai sistem pun bisa cut loss. Tapi ya intinya itu, belakangan ini saham-saham gorengan bisa menangan dibandingkan dengan saham-saham yang memang secara fundamental dan likuiditas oke. Sorry, aku bukan nuduh saham itu tadi gorengan, ntar manajemen denger marah lagi. Aku menganalisis harga saham ya, jadi aku nggak lagi ngomongin your company secara khusus, kira-kira kayak gitu. Nah, artinya gimana? Sebenarnya kita melihat untuk
emiten yang gede-gede, bukan yang gede-gede sih, salah juga saya kalau ngomong gede. Emiten yang gede-gede tapi nggak oke juga banyak. Emiten yang bagus-bagus ini turun lagi. Tadi saya bilang berkali-kali tidak ada volume. Saya melihat kecenderungan big money itu sengaja mungkin nurunin dikit supaya mereka dapat barang di bawah. Random banget tiba-tiba keinget ini lagi. Dan kalau nanti ada cut loss gede mereka bisa masuk, kira-kira kayak gitu. Saya masih melihat kecenderungan seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, hormati stop loss aja dan hormati money management. Di M-Trade ada yang namanya portfolio pinnacle. Kamu harus perhatiin itu, harus watch itu. Dan kalau kita ada ulasan atau info yang bagus, kita selalu bagiin di morning briefing M-Trade. Jadi tolong M-Traders dengarkan message kita baik-baik melalui morning briefing dan juga melalui trading academy. Kalau kamu nggak ikut itu sayang banget M-Trade-nya. Jadi jangan cuman stock pick-nya doang. Oke, itu dari saya malam hari ini. Bolanya bagaimana? Siapa yang menang malam hari ini? MDKA pantulan jangka pendek aja, tren gedenya masih tren turun. Nah kalau kamu bilang MDKA ini kebakaran terus boleh sih. Tapi kalau ASII enggak, beda ya. Coba lihat nih, itu MDKA, ini ASII. Tuh kan beda kan ya, dia kan sideways ya. Tuh kira-kira kayak gitu. Oke teman-teman, tanggal 23 November jam 10 pagi kita ada webinar edukasi untuk mulai investasi saham bagi pemula. Namanya Investstart. Teman-teman boleh ikut ya, tanggal 23 November jam 10 pagi. Teman-teman boleh ikut, boleh daftar di situ ya. Jadi dengan daftarnya cara gimana? Ke emvest.id /live emvest.id/live. Thank you buat semuanya yang udah follow aku. Semangat buat yang belajar investasi jangka panjang. 2-0, siapa menang, Indonesia atau siapa? Semangat buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang ataupun mau trading. Ini adalah sebuah perjalanan ya, jadi sebuah perjalanan. Ini buku aku yang hijau ini sebenarnya dummy, buku untuk yang pemula mau masuk di saham. Tapi kalau kalian masuk ke Invest itu udah tercover semuanya sebenarnya. Oke, selamat malam semuanya, salam profit. Udah sampai 3.500 view-nya. Ini sepi nih, sepi. Ramenya 4.000-an. Pani. Oh, bonusnya Pani ya? Pani. Udah mau pencet end now nih. Tiba-tiba ada yang nanya Pani. Pani kita masih watch. Ini ada buangan lumayan gede di tanggal 4 November dan di tanggal 15 November buangan lumayan gede. Kita masih nge-watch ya Pani ya. Ini belum stabil. Dia baru bentuk low 1. Keren M-Traders, ada bola, viewers tetap 3.000-an. Kalian dong yang keren karena kalian yang rajin nonton ini. Selamat malam semuanya, salam profit, sehat selalu.